Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pandu Galang Pangestu, dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 1005 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Konservasi Mangrove Pantai Kertomulyo, Trangkil, Pati, yang ditulis oleh Amida Urfah Khairunisa, Bambang Sulardiono, dan Joko Suprapto dalam Journal of Macquarie. Baik, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas antara lain pendahuluan, materi dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, di pendahuluan, kawasan konservasi mangrove di pantai Desa Kertomulyo sudah mulai dilakukan penanaman pada tahun 2011, yaitu penanaman tanaman mangrove, namun tidak berkembang dengan baik. Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengajak sejumlah sekolah dan komunitas dalam upaya menghijaukan penanaman mangrove. Nah, dengan adanya kegiatan penanaman mangrove ini, membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung sehingga kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah kawasan ekowisata yang berbasis edukasi. Jadi kawasan tersebut dengan adanya penanaman mangrove menjadi daya tarik tersendiri sehingga jadilah perintisan serta pengembangan ekologi wisata atau ekowisata di kawasan tersebut. Ekowisata mangrove Pantai Kartomulyo saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan untuk menambah daya tarik yang berkunjung. Nah, untuk fasilitas yang ada di sana meliputi lahan parkir, jogging track, menara padang, dan berbagai tempat atau spot foto yang menarik, dan serta ayunan, gazebo, dan papan nama-nama spesies di mangrove sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat atau pengunjung yang datang terhadap apa sih jenis dan spesies dari mangrove itu sendiri. Dan untuk rencana pembangunan tahun depan dan masih dalam proses pengumpulan dana guna menambah fasilitas pembangunan dermaga. Tujuan dari penelitian ini meliputi yaitu mengetahui potensi daya tarik pengunjung, persepsi aspirasi dan partisipasi pengunjung maupun masyarakat dalam mengembangkan ekowisata, serta merumuskan strategis pengembangan ekowisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo. Baik, selanjutnya adalah materi dan metode penelitian. Materi penelitian. Materi dalam penelitian ini yaitu potensi ekowisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo meliputi persepsi, partisipasi, dan aspirasi. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi kuesioner, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah tempat. Penelitian ini bertempat di kawasan ekowisata konservasi mangrove Pantai Kertomulyo. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer sendiri berupa hasil observasi di lapangan, baik itu berupa hasil wawancara maupun pengisian kuesioner. Sedangkan untuk data sekundernya merupakan dokumen-dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pati. Untuk pengambilan masyarakat menggunakan metode solving dengan derajat kecermatan 20%. Nah, pengambilan ini sendiri dilakukan untuk menjadi responden dalam kuesioner ataupun wawancara itu sendiri. Berdasarkan jumlah penduduk Desa Kertomulyo, Trangkil, Pati sebanyak 4.181 jiwa, maka jumlah sampel yang didapatkan yaitu 25 masyarakat, 75 pengunjung, dan 1 dari ketua Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Trisno Segoro, Desa Kertomulyo, Trangkil, Pati.
Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis daya tarik wisata, persepsi, partisipasi, dan aspirasi responden, yaitu dengan menggunakan metode skala Likert. Skala Likert itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, cara untuk menentukan faktor internal dalam analisis SWOT, yang pertama menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Ya, bahwasanya internal itu merupakan bagiannya itu merupakan kekuatan dan kelemahan dari suatu ekowisata. Dalam kajian ini adalah ekowisata. Yang kedua, memberi bobot masing-masing faktor tersebut sesuai dengan tingkat kepentingan atau tingkat manfaatnya. Yang ketiga adalah menghitung ranking atau nilai kesesuaiannya. Yang terakhir, mengalihkan bobot dengan ranking atau nilai kesesuaian untuk memperoleh skor pembobotan untuk masing-masing faktor. Sedangkan untuk cara menentukan faktor strategi eksternal, yang pertama, menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut sesuai dengan tingkat kepentingan atau tingkat manfaat. Menghitung ranking atau nilai kesesuaian. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, mengalihkan bobot dengan ranking atau nilai kesesuaian untuk memperoleh skor pembobotan untuk masing-masing faktor. Sebenarnya untuk menentukan faktor strategi internal dan eksternal tidak jauh berbeda. Hanya berbeda pada penentuan faktornya, di mana internal merupakan kekuatan dan kelemahan atau disebut dengan kekuatan dari dalam. Nah, untuk eksternalnya merupakan peluang dan ancaman, opportunity dan threat. Berikut adalah matriks SWOT yang EVAS itu eksternal, IVAS itu adalah internal, yang mana internal itu merupakan strike atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity untuk eksternalnya atau peluang, threat atau ancaman untuk eksternal. Bisa lihat lebih jelasnya bisa lihat di tabel. Yang selanjutnya adalah pembuatan tabel ranking alternatif strategi, yaitu penentuan alternatif strategi pada dasarnya memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait. Jumlah dari skor pembuatan menentukan ranking alternatif strategi. Jumlah nilai diperoleh dari penjumlahan semua skor pada setiap faktor-faktor strategi terkait. Ranking akan ditentukan berdasarkan urutan dari jumlah nilai terbesar sampai dengan nilai yang terkecil dari semua alternatif yang ada. Berikut adalah metode dan materi, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi lokasi. Lokasi penelitian itu sendiri ada di ekowisata atau ekologi wisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo, terletak di Kecamatan Trangkil, tepatnya di Desa Kertomulyo. Batas wilayah Desa Kertomulyo sendiri pada sebelah laut atau sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Telutuk, sebelah selatan dengan Desa Rejo Agung, dan timurnya berbatasan langsung dengan Desa Guyangan. Luas wilayah desa tersebut antara lain kurang lebih sekitar 480,263 hektar dengan jumlah penduduk 4.028 jiwa, terdiri dari 1.966 jiwa berkelamin laki-laki dan 2.062 jiwa berkelamin perempuan. Yang kedua ada aksesibilitas menuju kawasan konservasi mangrove. Aksesibilitasnya sendiri untuk kawasan konservasi mangrove itu dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi pribadi, baik itu roda 2 atau roda 4. Sedangkan untuk pengunjung yang datang dengan transportasi umum konvensional seperti angkutan, aksesnya cukup sulit karena rute transportasi umum konvensional tidak melewati ekowisata di kawasan konservasi mangrove. Jaraknya juga dari ibu kota itu tidak terlalu jauh, masih dalam batas yang menengah, yaitu 15 km kurang lebih dari ibu kota Kabupaten Pati.
Selanjutnya adalah tabel kedua, yaitu presentase persepsi responden tentang daya tarik wisata. Di tabel tersebut diketahui bahwa keindahan alam untuk penilaian sangat baik itu untuk pengunjung sebanyak 21% dan dominannya adalah 66%, yaitu skor 3 berarti baik. Untuk masyarakat sendiri juga sama saja dinominasi dengan skor 3 yaitu baik, yaitu dengan jumlah 88%. Sedangkan untuk keanekaragaman vegetasi dan biotanya itu cenderung berbeda. Untuk pengunjung sendiri mengatakan bahwasanya keanekaragaman hayati itu baik dengan skor 60%, sedangkan untuk keanekaragaman biota itu dalam rentang 58% dengan skor itu kurang baik untuk keanekaragaman biota menurut pengunjung. Sedangkan untuk menurut masyarakat pun sama, keanekaragaman hayati itu dengan skor baik atau skor 3 dengan persentase 60%, sedangkan untuk keanekaragaman biota itu kurang atau cenderung kurang baik dengan skor 2 sebanyak 44%. Untuk presensi responden tentang fasilitas untuk tempat parkir, dari pengunjung mengatakan baik, dominasi baik dengan presentasi sebanyak 69%. Untuk masyarakat juga sama saja baik dengan persentase 72%. Untuk gazebo atau pondok baik dengan persentase 67,67%. Untuk masyarakat juga mengatakan baik. Jadi untuk keseluruhan rata-rata mengatakan fasilitas itu baik, kecuali pada jogging track, dengan mayoritas masyarakat maupun pengunjung mengatakan kurang baik. Dengan pengunjung mengatakan kurang baik itu sebanyak 48% dan untuk masyarakat sebanyak 52%. Selanjutnya adalah persepsi tentang aksesibilitas. Untuk aksesibilitas sendiri tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Dominasi mengatakan baik, baik itu kondisi jalan, rute jalan, petunjuk arah lokasi ekowisata, dan jarak menuju ekowisata. Untuk presentasi tentang menjaga lingkungan hidup, vandalisme atau mencoret-coret itu dengan skor TS atau tidak baik, karena dalam perusakannya itu memang banyak vandalisme di sana, membuang sampah juga kurang baik hingga sampai merusak tanaman dan merusak sarana dan prasarana. Selanjutnya aspirasi responden untuk mengembangkan kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo. Nah, aspirasinya itu yang pertama kendala dalam pengembangan wisata, yang kedua peluang dalam pengembangan wisata. Pengunjung mengatakan kurang fasilitas sarana dan prasarana menunjang ekowisata, sedangkan masyarakat menyatakan kendala dalam pengembangannya itu kurang memperlibatkan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk peluangnya, pengunjung mengatakan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitar sendiri memberikan aspirasi peluang usaha seperti usaha kuliner dan produk hasil makro. Berikut skorsing dan identifikasi faktor internal dapat dilihat pada tabel, baik itu kekuatannya maupun kelemahannya. Rincian ratingnya ada rating 3 dengan skor yang beraneka ragam dengan total yaitu skornya 2,998 dan bobotnya 1. Selanjutnya ada skorsing faktor internal, baik itu peluang untuk ancaman. Kebanyakan pada rating 3, selain sampah yang dihasilkan pengunjung itu rating 2 atau berarti masih kurang baik.
Untuk kawasan yang rentan terhadap abrasi itu 3. Berarti cukup baik dengan total skor 2,853 dengan bobot 1. Berikutlah matriks untuk pengembangan ekowisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo. Bahwasanya matriks ini merupakan suatu gambaran strategi dalam menyikapi kekuatan atau kelemahan dan peluang dan serta ancaman. Jadi melihat strategi dalam pengembangannya menurut faktor internal dan eksternalnya. Oke, pembahasan. Persepsi mengenai keindahan alam atau pemandangan menurut pengunjung dan masyarakat sekitar tergolong baik karena kondisi kawasan yang masih asri. Sedangkan persepsi keanekaragaman biota menurut pengunjung dan masyarakat tergolong tidak baik karena hanya ditemukan beberapa jenis ikan dan kepiting. Sedangkan untuk persepsi pengunjung dan masyarakat sekitar terhadap fasilitas yang tersedia itu juga tergolong didominasi oleh baik. Fasilitasnya itu meliputi tempat parkir, gazebo, spot foto, toilet, warung makan, ayunan, pondok, dan menara pandang. Sedangkan untuk persepsi pengunjung masyarakat sekitar kawasan yang tergolong kurang baik yaitu pada jogging track yang memang perlu diadakannya perbaikan karena kondisinya juga cukup kurang baik. Juga untuk persepsi pengunjung terhadap aksesibilitas seperti akses jalan, penunjuk lokasi dan jarak menuju lokasi itu tergolong baik. Dan sebagian besar responden pengunjung maupun warga sekitar berpendapat tidak setuju dengan adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Jadi untuk tabel tadi itu TSU tidak setuju terhadap kegiatan perusakan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya sebagian besar pengunjung ekowisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kartomulyo agar kawasan ekowisata mangrove tetap dijaga lestari dan kealamiannya, sehingga selain itu juga menjaga asosiasi tumbuhan dan biota di dalam. Untuk strategi pengembangannya sendiri meliputi yang pertama mengembangkan ekowisata dengan konsep pelestarian ekosistem serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang B, meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam mengoptimalkan fasilitas kawasan ekowisata. Yang C, menjaga ekosistem mangrove dengan cara mengefektifkan rehabilitasi dan penegakan peraturan perlindungan mangrove. Yang D, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak dari abrasi itu sendiri. Baik, untuk kesimpulan, persepsi responden mengenai daya tarik ekowisata fasilitas dan aksesibilitas itu tergolong baik. Partisipasi responden dalam menjaga lingkungan sekitar tergolong baik karena sebagian besar responden tidak setuju dengan adanya tindakan negatif terhadap lingkungan ekowisata seperti perusakan, vandalisme, dan lain-lain. Yang C, aspirasi responden yaitu mengenai pengoptimalan tentang sarana dan prasarana di kawasan ekowisata. Berikut daftar pustakanya. Nisa AUK Sulardiono D dan Suprapto D 2019, strategi pengembangan ekowisata di kawasan konservasi mangrove Pantai Kartomulyo, Trangkil, Management of Aquatic Resource Journal, Makwares, volume 8 nomor 3, halaman 169 sampai 176. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.